Oh iya ini ya, ini kelihatan jamaahnya pakai nikab, tapi terlihat di sini imamnya tidak menggunakan nikab ya, seperti pada biasanya orang sholat gitu ya. Oke, coba kita simak dulu ya videonya. Oke, ya ini jamaahnya yang menggunakan nikab. Di sini banyak banget yang berkomentar, yang bertanya-tanya ini apaan, kamu nenye. Astagfirullah, kok jadi ikut-ikutan itu ya. Coba kita simak lagi deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, kembali lagi saya mau mereaksi video-video yang bersebaran luas di sosial media namun terlihat ya unik atau berbeda. Jadi banyak yang bertanya-tanya, ini apaan nih? Ini apaan nih? Nah, di sini saya hanya sekedar untuk memberi edukasi ataupun memberi informasi kepada teman-teman semua. Jikalau memang ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kolom komentar terbuka buat teman-teman semua untuk mengkritik di sana, karena saya tahu sekali bahwa kritik itu sifatnya untuk membangun. Dan tentunya saya tidak mengklaim bahwa diri saya adalah orang yang paling benar 100%. Tentu tidak begitu teman-teman ya, karena saya juga sadar bahwa saya juga di sini al-fakir ya, tentu fakir ilmu juga, masih banyak belajar juga. Tapi apapun itu ya kita harus sampaikan walau satu ayat yang kita ketahui, dan kebenaran itu memang terkadang terasa pahit tapi harus disampaikan. Ibaratnya orang yang sakit mau sembuh tapi harus minum pil pahit dulu. Oke, tanpa berlama-lama ngomong di awal, nanti kalau lama-lama kalian bosan juga ya dengerin saya ngomong di awal. Langsung aja kita reaksi videonya. Di sini ada sebuah video dengan judul sholat pakai nikab. Oh, sholat pakai penutup gitu ya, nikab. Jangan sampai salah gerak ya. Oke, coba kita tonton dulu ya. Oh iya ini ya, ini kelihatan jamaahnya pakai nikab, tapi terlihat di sini imamnya tidak menggunakan nikab ya, seperti pada biasanya orang sholat gitu ya. Oke, coba kita simak dulu ya videonya. Oke, ya ini jamaahnya yang menggunakan nikab. Di sini banyak banget yang berkomentar, yang bertanya-tanya ini apaan, kamu nenye. Astagfirullah, kok jadi ikut-ikutan itu ya. Coba kita simak lagi deh. Ya, seperti ini videonya. Dan kelihatan memang imamnya tidak menggunakan nikab seperti makmumnya ya. Cuman kalau kita lihat sujudnya, di sini ada sujudnya nih. Coba kita lihat. Tuh, sujudnya seperti itu ya. Kita ulang lagi ya, lihat sujudnya seperti apa. Oh ya, seperti itu. Oh, ini yang perempuan ya. Yang perempuan juga pakai tutup kepala gini guys ya. Oh ini ya, ini pakai mukena terus atasnya pakai tutup kepala. Coba kita lihat sujudnya aja dulu ya. Kita lihat sujudnya. Oke, seperti itu ya. Ini seperti tertutup ya. Apa ininya? Dahinya ya. Apa ini? Jidatnya. Seperti tertutup jidatnya. Kalau yang diajarin oleh guru saya itu, ketika sholat salah satu yang harus nempel saat sujud adalah ini, bagian jidat ini. Makanya fungsinya kopiah ini kan untuk agar rambut kita tidak turun ke bawah seperti ini. Nah, akhirnya menggunakan kopiah lah biar rapi, biar tidak ada rambut yang menutupi ini kita, dahi. Apa sih ini namanya? Jidat ya. Saya rasa teman-teman udah pada tahu semua lah ya, bahwasanya ada 7 anggota badan yang kita gunakan ketika kita sedang sujud, sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ketujuh anggota badan itu, yang pertama ialah dahi. Ini dahi yang menempel ke lantai atau ke sajadah teman-teman ya. Lalu berikutnya kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan ini juga menempel ke lantai atau sajadah. Lalu berikutnya kedua lutut dan berikutnya kedua jari kaki. Jadi kalau di total semuanya ada 7 teman-teman ya.
anggota badan yang kita gunakan ketika sedang sujud. Adapun menempelkan hidung ke lantai itu ada perbedaan pendapat di antara ulama. Ada ulama yang berpendapat harus menempelkan hidung ke lantai, ada juga yang berpendapat bahwa cukup salah satunya aja, cukup dahi atau jidatnya aja. Namun berdasarkan hadis saat sujud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan hidung dan keningnya ke lantai. Jadi untuk kehati-hatian atau untuk kesempurnaan lah ya, kita sebaiknya meniru suri tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau sujud menempelkan keduanya antara kening dan hidungnya. Namun kalau kita perhatikan video yang tadi teman-teman ya, saudara-saudara kita sholat di sana itu menggunakan niqab, mungkin mereka bisa memastikan 7 anggota badan mereka itu digunakan dengan baik ketika sujud. Wallahu a'lam bishawab. Cuman kalau kita lihat kalau menggunakan niqab seperti ini mungkin agak menyulitkan ya. Kalau buat saya ya, agak menyulitkan sih ya untuk bisa menggunakan 7 anggota badan, terkhusus di bagian kening atau jidat ini ya, karena tertutup dengan ini niqabnya ini. Sampai sini mungkin teman-teman masih bertanya-tanya ya, kenapa mereka itu menutup semua kepala mereka? Jawabannya adalah mereka sedang melakukan tradisi yang namanya khalwat. Tradisi ini berasal dari amalan Thariqah Naqsabandiyah. Khalwat yang dimaksud di sini adalah menyendiri, menyepi atau mensunyikan diri dengan tujuan bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama mereka menyendiri itu, mereka sibukkan diri mereka dengan bersolawat, sibukkan diri mereka dengan berzikir kepada Allah, pokoknya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan tradisi ini juga meminimalisir interaksi dengan orang lain. Jadi mereka menutup kepala mereka agar tidak banyak interaksi dengan orang lain, karena tujuan mereka menyendiri untuk benar-benar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat video yang tadi lagi ya, ini terlihat imamnya tidak menggunakan tutup kepala seperti makmumnya ya, yang menggunakan tutup kepala seperti yang kalian lihat inilah. Nah, berarti ini imamnya tidak sedang menjalankan tradisi khalwat yang saya maksud itu tadi ya. Karena memang tidak semua orang menjalankan ini, teman-teman. Biasanya di pondok-pondok pesantren tertentu memang ada tradisi-tradisi semacam ini, dan yang melakukan adalah santri-santrinya, atau bisa juga ya orang lain juga bisa juga melakukan ini. Bisa jadi ini sebenarnya di sebuah pondok pesantren. Ada juga tradisi atau amalan yang hampir serupa dengan khalwat ini, namanya suluk. Tapi kalau suluk ini kelihatan banyak di video-videonya di YouTube, itu mereka menggunakan kelambu, berdiam diri di dalam kelambu tersebut. Tujuannya hampir sama juga dengan khalwat itu, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyendiri ya. Jadi selama menyendiri itu ada ritual-ritual yang mereka lakukan seperti berzikir, mengingat Allah, ya pokoknya zikir-zikir gitulah. Khalwat dan suluk ini dilakukan jangka waktunya biasanya berbeda-beda, tergantung dari arahan gurunya atau arahan mursyidnya. Ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, dan kebanyakan yang melakukan semacam ini di bulan suci Ramadan biasanya, di masjid-masjid tertentu yang memang di daerah itu melaksanakan tradisi suluk ataupun khalwat. Saya sempat mencari-cari tentunya ya, apa dasar mereka melakukan tradisi ini, dan mereka kaitkan dengan ritual keagamaan gitu ya. Ternyata dasar yang paling umum yang sering mereka jelaskan ya, orang-orang yang melakukan tradisi khalwat ini, karena dahulunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga beberapa kali melakukan penyendirian di sebuah gua yang namanya Gua Hira. Teman-teman udah tahulah ceritanya itu ya. Bahkan disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril. Buat teman-teman yang nonton konten ini ya, atau video ini ya, saya hanya ingin berpesan saja bahwasanya ritual peribadaan di dalam ajaran agama Islam yang terbaik itu tentunya berdasarkan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sendiri biasanya bertafakur ataupun menenangkan diri saya dengan cara ya sholat malam atau sholat tahajud itu ya, karena malam-malam itu kan hening sekali, kita bisa bermusahabah pada saat malam itu. Dan saya rasa tidak ada perdebatan di antara ulama kalau mengenai sholat tahajud itu udah pasti disarankan oleh ulama-ulama. Mau ulama dari mazhab ini, mau ulama dari mazhab itu, semuanya sama ya, pasti menyarankan yang namanya sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman, jika ada kata yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.